kembali. Apakah kesibukan para lelaki muslim di surga? Betul. Judulnya kita adalah Indonesia produsen teroris dan lonte serta produsen pemerkosa. Serem ya judulnya. Oh iya beneran ya. Beneran saya buktikan ya. Saya buktikan ini. Wah saya itu nggak main-main tuh. Jangan bilang saya ini suka bohong ya. Saya share screen ya. Ya. Nah, ya. Indonesia produsen teroris, pemerkosa dan lonte, saudara. Serem nggak? Serem, saudara. Saya nggak bohong, saudara. Satu ya, Indonesia produsen teroris. Ya, Ansyad. Ansyad ini siapa ya? Ketua BNPT, Ketua Kepala BNPT. Ansyad Mbai ya. Orang ini biasanya kalau Mbai gini orang Palembang nih biasanya nih ya. Yang nama aneh-aneh begini biasanya orang Palembang nih. Lihat ya. Indonesia dianggap pengekspor teroris. Rasain lu ya. Mantan Kepala BNPT Ansyad Mbai berharap ada aturan yang lebih tegas terkait tindak pidana terorisme. Pasalnya masih ada celah dalam undang-undang sehingga menyulitkan penindakan mereka yang dianggap menjadi aktor intelektual luas. Contohnya ACT, ya. Contohnya ACT. ACT ini kan sudah jelas membiayai Al-Qaeda ya dan organisasi-organisasi teroris. Harusnya langsung cetak jedor, saudara. Ya, tapi kan jangan-jangan polisinya, jangan-jangan Kapolrinya juga ada terima jatah dari ACT. Oh, saya yakin Pak Sigit sudah terima jatah tuh dari ACT. Kristennya Kristen nggak jelas juga nih Pak Sigit nih. Ya Katoliknya Katolik nggak jelas nih. Ya kan? Nah, kalau dia bersih, cetak jedor pasti. Ya kan? Atau memang pesanan, jangan-jangan si Pak Sigit ini jadi Kapolri asal pesanannya Wapres. Ditunggangi, ya kan? Ditunggangi oleh BP sama Pak Wapres ini. Urusan ya kan. Ya, nyatanya ACT sudah terang-terangan membiayai terorisme aja bisa lolos kok. Masih di entarsok-entarsok. Copet pasar pagi langsung ditembak. Copet pasar pagi langsung ditembak, saudara. Jangan main-main. Ya, ini jelas-jelas teroris harusnya bos-bosnya ini langsung ditembak, saudara. Jelas teroris. Ada yang, siapa itu ya kemarin ya, meminta saya dimasukkan sebagai pembicara radikal. Apa yang radikal? Saya mengajak Anda untuk mengubah Pancasila. Saya tidak mengajak umat Kristen untuk angkat senjata bunuhin kalian orang Islam. Saya ajak umat Kristen untuk donasi di Damaris. Uangnya dipakai buat kasih makan orang Islam. Ya, dan saya kritik habis-habisan. Ini ada sebuah kritik. Anda nggak tahan dikritik, memang Anda cemen kok. Ya kan? Pendeta-pendeta ini memang pendeta-pendeta cabul semua sama mata duitan kayak Gilbert sama Daud Tony kan. Ya kan? Mereka itu cuma korban penyesatan pikiran. Siapa yang menyesatkan? Ya ustadznya. Dan yang membiayai tentunya kan. Ya, ustadznya yang menyesatkan. Ustadz-ustadz Islam ini. Ya kan? Di negara lain pidato menebar kebencian permusuhan saya sudah ditangkap. Ya, kenapa saya didukung sama pemerintah Belanda? Ya, tuduhannya Tony Daud kan bilang ada yang membiayai saya. Oh iya, saya ada yang bayari Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus yang biayai saya. Coba tanya Pak Awe, saya pernah minta uang nggak sama Pak Awe? Pak Awe saya lagi nggak punya uang, tolong minta uang. Tanya sama orang-orang Eropa yang ada di Amerika, yang ada di sini, orang-orang Indonesia dari Eropa. Pernah nggak saya minta uang sama mereka? Serupiah saja, pernah nggak saya minta? Nggak pernah. Nggak pernah, dijanji ini mau dikasih uang sering, saudara. Sering. Nggak ada ya. Tetapi saya nggak pernah minta. Ya, kalaupun ada yang ngasih, saya nggak minta loh. Ya kalau dikasih masa ditolak, goblok. Tapi saya nggak minta loh, serius saya nggak pernah minta. Saya memang dikasih, diterima, saya butuh kok. Ya kan, emang dikira hidup di sini murah. Ya kan, dikasih diterima. Tapi saya nggak pernah minta loh, beneran nggak pernah minta. Saya nggak munafik kayak si ceker babi ya. Oh, nggak mau. Wah, tapi aku saya minta ampun ya kan.
rebutan sponsorship sama saya emang orangnya nggak munafik ya. Saya memang butuh uang, saudara. Kita semua butuh uang. Apalagi pelayanan saya luar biasa kan. Saya membutuhkan uang yang luar biasa. Ya. Tetapi saya nggak pernah minta-minta untuk pribadi saya. Nggak pernah. Balik lagi, saya beli mobil saja, itu karena saya ada uang dari pemerintah. Oh, kemarin Pak HW masuk ke rumah saya ya. Saya tunjukkan rekeningnya ini loh Pak. Saya tunjukkan loh, ini loh transferan dari pemerintah Belanda buat saya. Tak tunjukkan rekeningnya ke Pak HW loh, langsung tak bukakan loh dari rekeningnya. Dan juga pernah tak buka di sini, kalau Anda bilang itu manipulasi kan bisa ya. Pak HW tak tunjukkan, tak buka langsung rekeningnya ini loh. Saya mulai langsung masuk dari awal satu-satu. Nah, kalau Anda bilang itu manipulasi, nah saya tunjukkan. Oh, ada. Pak Yus juga saya tunjukkan ya, Pak Yus Hupe, ya, Pak Yus Hupe. Pak Yus Hupe. Nah, pernah saya tunjukkan. Tak tunjukkan. Oh, saya nggak main-main ya ini loh. Tak tunjukkan. Saya kalau gitu-gitu tuh nggak takut ya. Karena memang kita transparan. Ya, beberapa teman juga saya tunjukkan supaya saya juga mencegah orang mencegah fitnah yang tidak perlu ya kan. Tak tunjukkan. Kenapa saya bisa beli mobil orang kan? Ya kalau Alengso datang ke rumah sini ya tak tunjukkan. Ya, si kapal oleng itu kan kalau datang ke rumah ya tak tunjukkan. Lah waktu kapal oleng main ke rumah saya dulu, itu saya belum dapat uangnya, belum terima uangnya ya nggak tak tunjukkan. Ya, saya belum terima uangnya. Kalau sekarang saya sudah punya uangnya. Bulan apa tuh saya terima uangnya tuh? November atau Desember? Ya November atau Desember saya baru terima uangnya. Ya, kapal oleng datang ke rumah saya belum punya uangnya, saudara. Ya, kalau ke rumah saya lagi tak tunjukkan. Ya, nah ngeri ya. Ansyad berbincang dengan duta besar Indonesia di Irak. Ya, sang dubes mengadu kepada Ansyad bahwa dirinya kerap ditanya oleh pejabat pemerintah Irak mengapa Indonesia sebagai negara Islam terbesar tega mengirim orang ke konflik Timur Tengah dan membunuh saudaranya sendiri sesama Islam. Aduh, tertawa jahat, tertawa miris, saudara. Aduh, karena ada celah di dalam undang-undang. Lanjut Ansyad, Indonesia kerap dijadikan sasaran operasi, bahkan markas para pelaku teror dari negara tetangga, salah satunya Malaysia. Sebab hukum di Indonesia dianggap lebih longgar ketimbang di negara asalnya. Itu kayak termasuk yang di Kepulauan Moro itu ya, yang di Filipina berantas sama Duterte itu kan, ya kan? Itu kan pada lari kemari kan. Terus senjata-senjata pindad itu kan ada yang dipakai kan. Coba terorisnya pakai senjata pindad. Jangan-jangan ya memang ada orang dalam ya itu sudah jelas ya. Ada 3% orang anggota TNI memang sudah terpapar radikalisme. Itu pengakuannya 3% yang goblok yang terpapar. Nah, yang nggak terpapar yang diam-diam yang silent. Mungkin sudah separuh kali saudara. Ya kan? Polisinya juga sama, ya kan? Itu contohnya sih kelihatan tuh Bonaparte kan, ya kan? Si Bonaparte itu jelas. Nah ini menarik sekali ya. Ini saya lanjutkan masalah undang-undang ini tak tunjukkan saudara masalah undang-undang ya. RUU Pancasila. Apa ya kemarinnya saya kirim ke Pak Tobing ya. Nah, ini nanti minggu depan mau dibahas sama Pak Tobing ya. Sebentar. Judulnya Pak Tobing, saya kemarin kirim ke Pak Tobing, tadi pagi ya saya kirim ke Pak Tobing, Pak RUU draft final RUU ganti Pancasila, final draft RUU ganti Pancasila, ya, dihukum 5 tahun. Nah, bacakan ya, draft final RUU RKUHP teriak ganti Pancasila dihukum 5 tahun penjara. Salah satu isi RKUHP yaitu memagari ideologi Indonesia yaitu Pancasila agar tidak bisa berubah. Bagi yang berani menyerukan penggantian Pancasila dengan ideologi lain maka siap-siap diancam 5 tahun penjara. Waduh, mana ada yang kena saudara? Ya nggak ada yang kena.
Kenapa? Nah, lihat ya, hal itu diatur dalam paragraf 2 tentang peniadaan dari penggantian ideologi Pancasila. Setiap orang yang menyatakan keinginannya di muka umum dengan lisan tulisan melalui media apapun untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Penjara cuma 5 tahun, saudara. Harusnya hukum mati. Ya, demikian pasal 190 yang dikutip Detik.com. Pelaku tersebut hukuman diperberat bila mengakibatkan terjadinya kerusuhan dalam masyarakat atau timbulnya kerugian harta kekayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Mengakibatkan terjadinya kerusuhan dalam masyarakat yang mengakibatkan seorang menderita luka berat dipidana dengan penjara paling lama 12 tahun. Mengakibatkan terjadinya kerusuhan dalam masyarakat yang mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana paling lama 15 tahun. Harusnya dihukum mati, saudara. Harusnya dihukum mati. Ya. Tapi ini hukumannya ringan sih, saudara. Saudara tahu nggak kalau di dalam ini ya, saudara kalau dihukum 10 tahun atau 15 tahun, maka dia jalanin cuma 7,5 tahun saja. Asimilasi itu 50% masa tahanan, saudara. Dia boleh pulang. Ya kan? Sementara dia dibayarin untuk jadi provokator, dibayarin uang 5 miliar. Dia mau, banyak yang mau, saudara. Ya, selain itu diatur juga larangan penyebaran atau pengembangan ajaran komunisme, marxisme, leninisme. Ada nggak larangan mengajarkan paham khilafah? Nggak ada, saudara. Di Indonesia nggak ada. Leninisme malah marxisme, leninisme malah dianggap racun. Padahal marxisme dan leninisme ini yang berhasil membawa Cina kepada kejayaan dunia sehingga bisa ngutangin Indonesia. Ya kan? Sehingga bisa ngutangin Indonesia. Malah disalahin ya. Bangsat juga ini DPR-nya, DPR bangsat semua ini. Ya kan? Ada nggak ajaran hukum melarang mengajarkan khilafah? Nggak ada. Nah sekarang akhirnya khilafahnya diajarkan. Lalu ada orang yang mau mengganti Pancasila. Semuanya sudah pengen khilafah. Lalu yang mau mengganti Pancasila ini dihukum nggak? Ya enggak, bangsat juga ini DPR ini. Bangsat lah, munafik lah, bohong. Kalau sudah jelas yang ingin mengganti Pancasila itu bukan komunisme. Yang ingin mengganti Pancasila adalah khilafah. Ya, jelas ingin syariat Islam ditegakkan. Ya, saya minum jus dulu supaya six pack. Ya, nanti one pack dulu ya. Ketemu saya di Israel sudah one pack. One pack sudah flat maksudnya ya. Ya. Puyeng saudara. Munafik. Nggak akan ada yang ditangkap. Abdul Somad nggak ditangkap. Felix Xiao jelas pengen ganti Pancasila nggak ditangkap. Hani Christian jelas mau ganti Pancasila nggak ditangkap. Mualaf Center itu udah jelas antek-anteknya HTI nggak ada yang ditangkap. HTI nggak ada yang ditangkap. Malah bakar bendera HTI gegeran, saudara. Ayo. Munafik bangsat juga ini, saudara. Nah, makanya Indonesia jadi eksportir teroris. Ya. Indonesia jadi eksportir teroris. Serem nggak? Serem, saudara. Anda kalau ceritanya mau begini terus, ya, nah, pendetanya malah dukung Anies Baswedan yang jelas mau ganti Pancasila. Anies Baswedan ini adalah bangsat biadab anjing ya, laknat setan iblis ya. Anies Baswedan ini adalah laknat biadab bangsat anjing ya, iblis ini orang yang memecah belah Indonesia, bukan saya. Anies Baswedan ini yang menggunakan isu rasial, yang menggunakan isu identitas agama dan rasial, pribumi Cina. Nanti saya tunjukkan lagi ya, ini ada cerita lain yang lagi, saudara. Ya ada orang teriak-teriak bentar ya. Video yang itu ya. Dasar Cina kamu, saya usir kamu Cina, saya penjarakan kamu Cina, gitu ya. Pulang kamu ke Cina. Dia bilangnya begitu ya videonya ya. Aduh, malah hilang nih sebentar ya. Malah hilang. Sambil nunggu Pak Paul, saya tanya. Boleh Pak Andi. Saya kalau lihat kemarin kok katanya ada pencabulan dari bekas anggota DPRD di Banyuwangi itu yang itu baru kan atau juga lama? Katanya mau tes keperawanan itu. Itu baru atau yang udah lama tuh?
Sama minggu ini juga itu kejadiannya Oh, kan minggu sudah saya ini juga tampilkan ya? juga. Minggu ini juga itu tes Iya. keperawanan itu. Soalnya dia yang punya pesantren katanya. Iya betul. Itu anggota DPRD katanya, bekas anggota DPRD. Wah, seru juga dalam 2 minggu ini kejadiannya berturut-turut, bertubi-tubi. Tapi kejadiannya si Jombang ini udah 2 tahun yang lalu, udah lama. Anyway, Yang Jombang itu udah bertahun-tahun itu sudah sampai 3 kali ganti ini ya, 3 kali ganti Kapolda ya. Masih nggak tembus itu. ya mereka kepolisian takut tak rasa apa muridnya aja udah 1.000 lebih. Iya. Ya, kalau whole living kan cuman Nah, itu nanti berapa kita bahas pegawai? itu nanti. Nah, tapi ini saya lagi cari yang rasis itu ya. Hilang ya. Saya ada dikirim videonya kok hilang ini. Nah, saudara-saudara yang punya kirim dong videonya lagi dong. Tadi siapa yang hari ini tadi kirim ke saya ya? Aduh, Cina apa segala macam. Saya sampai kaget itu ya. Bentar ya. Ini soalnya tadi saya ada banyak punya. Saya hari ini ada banyak buang video karena ini sekali ya supaya ringan ya handphone saya. Oke, nggak apa-apa deh nanti ya. Nah, itu nanti dulu. Sekarang saya dulu kita lanjutkan dulu ya. Yang eksportir lonte. Sudah saya siapin malah hilang ya. Nggak apa-apa deh ya. Kita sekarang eksportir lonte dulu. Yang teroris sudah jelas ya. Nah, lihat nih. Setiap tahun ratusan TKW pulang bawa bayi. Ya, setiap tahun ratusan TKW pulang bawa bayi, saudara. Nah, kenapa nggak lapor? Ya kalau lapor tambah dicincang, ya, tambah dihukum gantung, dirajam, sudah banyak itu yang dirajam, dicincang, ya kan? Banyak, saudara. Ya, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Jakarta, disinilah 1.000 lebih pahlawan devisa pulang menginjakan tanah air. Setiap pekan saja TKW yang datang dalam kondisi hamil atau bahkan sudah menggendong bayi. Dari hampir 3 juta TKI, TKW yang tersebar di berbagai negara, pekerja di Malaysia dan Timur Tengah yang paling banyak mendapat perlakuan kekerasan. Kenapa yang di Hong Kong enggak ya? Karena orang Hong Kong itu baik-baik, saudara. Ya, negara di Hong Kong itu melindungi wanita. Jadi kalau Anda ya sampai disakiti di sana, ya satu TKW di Hong Kong itu kompak, ya kompak ada BMI. Kebetulan kawan saya ngurus di sana ya, salah satu pengurus di sana. Saya tahu di dalam waktu saya pelayanan di Hong Kong juga saya pernah diajak masuk ke TKW ini ya, kompak mereka, saudara. Majikannya jahat, digeruduk. Tetapi mereka juga nggak cari-cari karena mereka menjaga ya mutu, menjaga mutu pekerjaan itu. Makanya TKW Hong Kong, TKW Taiwan, TKW Jepang, TKW Korea. Itu luar biasa, saudara. Negara kafir semua. Tapi kalau Anda pergi ke negara Islam seperti Malaysia dan Arab Saudi, wah diolahlah bebe, ya diolahlah bebe sama bapaknya, sama anaknya, sama opanya, saudara. Digilir 3 orang, saudara. Belum nanti supirnya juga minta. Ya kan? Sampai nggak tahan ampun-ampunannya. Lembaga Migran Care mencatat setiap tahun lebih dari 100 TKW. Ya, pulang dengan kondisi hamil atau membawa bayi, ini yang tercatat, saudara. Ya, dan sampai kampung mereka mendapat stigma buruk, pulang membawa aib, padahal mereka yang jadi korban. Wah, dijadikan lonte beneran ya. Nih tak tunjukkan, saudara. Nih ada digilir ya, TKW. Nah, menangis tidak tahan, digilir bapak dan anak di Arab. Aduh. Wah, nih ya. Saya diperkosa 5 kali seminggu. Ya.
Aduh, majikan perkosa, masih perawan, aduh. Kisah pilu TKW Arab digaji besar, majikan sering ke kamar melakukan pelecehan. Aduh, ngeri ya saudara ya. Gaji 50, aduh pusing lah ya. Wah, pusing ya. Sebentar ya, ini ada TKW digilir ya, TKW digilir bapak dan anak. TKW digilir bapak dan anak. TKW digilir majikan Arab. Oh, kok video? Ini video porno. Pembantu perkosa. Pembantu diperkosa. Wah, ini adanya XX TKW Indo. Aduh, ini apa nih? Ditinggal kerja TKW. Digilir majikan TKW berparas ayu. Nih ya. Ini yang ini. TKW berparas ayu. Mana nih? Ya, kami peristiwa pahit yang dialami Dewi berawal ketika berangkat sebagai TKW ke Arab Saudi sebagai pembantu rumah tangga tanggal 11. Berangkat melalui PT AMSI, ya, bergaris berparas ayu berambut panjang sering mendapat siksaan dari majikan laki dan anak majikan. Setiap kali melakukan kesalahan, salah seorang dari mereka setiap kali melayangkan pukulan tamparan ke tubuhnya sehingga meninggalkan bekas luka. Mereka sering memukul kalau pekerjaan saya menurut mereka tidak benar, seperti menyapu atau mencuci piring. Bahkan keduanya memaksa Dewi untuk melayani nafsu bejat mereka. Namun dia berusaha melawan dengan cara mengurung diri dalam kamar mandi. Ketika keluar dari kamar mandi, anak majikan yang beberapa kali memaksakan keinginannya agar dilayani itu menyiksa Dewi habis-habisan sehingga akhirnya tidak sadarkan diri. Aduh, kasihan ya. Dan bebas, mereka bebas ya. Karena di Arab itu boleh ya. Di dalam Al-Quran itu boleh untuk memperkosa budak-budak. Ya, diperbolehkan ya di dalam Islam memperkosa budak, dan TKW-TKW ini dianggap sebagai budak. Ya, serem kan saudara? Terus mau jadi apa coba? Tadi eksportir teroris didukung oleh pemerintah. Eksportir lonte didukung oleh pemerintah, bahkan di puncak ya itu didukung oleh pemerintah ya. Pagelaran lonte syariah ya. Pagelaran lonte syariah di puncak di Cianjur itu direstui oleh pemerintah, diizinkan oleh pemerintah. Gimana coba? Mau bikin gereja enggak boleh. Ternyata saudara, bikin lokalisasi lonte lebih mudah daripada bikin gereja. Coba Anda bikin gereja di itu ya, di Indramayu. Wah, itu gegernya bersilit-silit, berpantat-pantat itu saudara. Tapi saudara Anda coba bikin warung-warung bedeng tempatnya lonte mangkalnya para supir. Wah, dipuja-puji saudara. Yang penting Anda bayar sama Pemda sama Satpol PP. Ya, Anda bikin lokalisasi di puncak. Wah, asal tulisin Bismillah, bis Damri, bis Transjakarta. Boleh saudara. Ya, oh lala PP. Au, Allah, 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 au. Boleh saudara. Tetapi begitu Anda bikin haleluya, haleluya, wow, salibkan dia, bunuh, bakar, bunuh. Bunuh saudara. Nggak boleh haleluya, haleluya, boleh. Au, oh lala bebe, au. Boleh saudara. Aduh. Passwordnya apa? Yo, semua yang di live YouTube dan di live Zoom, katakan passwordnya. Hehe. Apakah kesibukan para lelaki Islam? Hehe. Aduh, coba Anda ya, itu orang-orang Ahmadiyah itu bunuh, bakar. Suruh bunuh, suruh bakar, saudara. Kalau suruh bikin rumah lonte, boleh. Yang penting Allah Akbar, Bismillah, Biskota, Bistamri. Boleh, saudara. Mumet, saudara. Aduh. Ya, kapan warasnya coba Indonesia coba? Ini eksportir teroris, eksportir lonte.
Ya, eksportir pemerkosa sudah kita bahas kemarin berapa hari berturut-turut. Ya, eksportir eksportir pemerkosa sudah kita bahas berturut-turut nih. Nah, perkosa santri, haus seks. Ya, Heri Wirawan ternyata memperkosa santri. Ini ya Desember 2021. Guru pesantren, ya ini tadi ya Heri Wirawan. Oknum guru, ya siapa lagi aduh, guru perkosa 12 santri. Aduh, siapa lagi ini? Ustadz Bandung ini tadi ya, Ustadz perkosa Oku ini Heri Wirawan ya. Muhammad Jombang. Ya, Jombang, Subhi, ya Tambang Subhi ya. Muhammad. Mana nih tadi? Ternyata Muhammad memang pemerkosa, saudara. Ya. Ternyata Muhammad memang pemerkosa santri. Maksudnya Muhammad Subhi itu ya. Muhammad memang pemerkosa santri, saudara. Produsen pemerkosa. Ya mau apa coba? Anda mau bantah apa coba? Coba ada nggak Indonesia produsen ahli matematika? BPK Penabur. SMA Saverius. Aduh. Indonesia, atlet dunia mengharumkan Indonesia. Ya kan? Bulu tangkis. Terus kemudian dibajak ya, terus sama kadrun-kadrun, akhirnya jarumnya mutung ya. Jarum kudus mutung. Serahkan sama KONI itu kan, wah gagal semua. Siapa yang mau rugi? Anda kira untung? Rugi ya, karena uangnya dikasihkan semua. KONI itu mau ngambil karena bangsat, saudara. Setiap yang menang itu duitnya diminta. Ya cuma terima duit berapa rupiah saja itu ya. Dulu kan ada atlet tuh sampai kaget ya terima duitnya berapa ratus juta, cuma dia cuma bersih cuma 10 juta saja. Ngeri ya. Atlet-atlet Indonesia ini. Indonesia ini terkenal dengan produksi lonte, produksi teroris, dengan produksi pemerkosa. Sementara mengharumkan nama Indonesia itu tadi. Ya. Itu ya saudara, itu mau jadi apa coba? Anda mau jadi apa coba kalau udah begitu coba? Berturut-turut ya kemarin yang di Indramayu apa di Banyuwangi ada lagi kejadian di Banyuwangi. Ya ternyata korbannya nggak cuman tadi ada yang di Ustadz yang kemarin di mana ya di mana ya 6 orang diperkosa sama Ustadznya. Ternyata korbannya juga laki-laki juga ya. Makanya saya saudara dari kemarin saya bilang ibu-ibu, bapak-bapak yang anaknya sekolah di pesantren, ya pulangkan, serius. Nanti berangkatnya utuh, pulangnya bolong, saudara. Berangkatnya utuh, pulangnya bolong. Percaya saya, Anda jangan tidak percaya saya. Pulangkan, saudara. Ibu-ibu, bapak-bapak yang anakmu sekolah di pesantren, pulangkan. Berangkatnya utuh, pulangnya bolong. Kalau nggak bolong belakangnya, bolong depannya, saudara. Jadi bool sama ustadz-ustadznya. Waduh, puyeng saudara. Ya, bingung Pak. Sekarang kalau ditanyain ya, kenapa sih harus dibegitukan? Karena memang latihan Pak. Itu ternyata perkosaan adalah termasuk salah satu pelatihan untuk menuju surga Islam. Ya kan? Kan satu cocok kan itu kan. Tadi eksekusi teroris, ya kan? Terorisnya nanti kalau mati minta menuntut 72 bidadari. Satu orang minta 72 kan. Makanya mereka produksi massal kan. Caranya gimana ya diembat ya kan, digenjot, diharap sama di pesantren latihannya. Kalau yang masih di bawah umur disiapkannya di pesantren. Kalau yang sudah kadaluarsa digenjotnya di Arab. Ya kan? Kan gitu kan. Sudah digenjot, oke. Gimana? Oh, udah melendung belum ya kan diisi kan digenjot itu kan. Wah, udah nih isinya udah maksimum ini. Oke, lepasin. Kan gitu kan.
Wah, sejan tenan. Udah gitu, Ura. udah gitu nanti anak-anak ini kan gede bangga. Oh, saya ini keturunan Arab, Keturunan Arab, keturunan Habib. Nabi. Nggak Habib, taunya itu jangan-jangan Habib Habib. Rizik, Nama Habib saya siapa namanya lagi itu? Habib. Habib itu keturunan TKW Arab yang diperkosa di sana itu. Makanya kan gede malah sombong. Nah, itu si Habib, siapa itu yang kecil rambutnya gondrong, pirang itu. Modelnya kayak bule, katanya saya ini Habib. Habib Smith atau something namanya itu. Ayo. Dari mana bisa Itu lonte Habib? Pak, itu korban di puncak itu Pak. Makanya, Korban jadi Arab sama udah, itu di puncak itu. udah hamil pulang Indonesia, anaknya gede malah bangga ini Jadi Habib. keturunan Arab. Aduh, repot deh. Turunan Arab.